Buat teman-teman semua yang sudah menonton video bersama Hendrik Tanuwijaya sebelumnya, kita membahas tentang pengalaman hidup Hendrik yang dulu pernah dibully, akhirnya mempunyai kecenderungan OCD, sampai dia akhirnya depresi, insomnia, dan ingin bunuh diri, dan akhirnya melakukan berbagai hal dengan dibantu metode mindfulness, Zen, dan akhirnya sekarang sembuh di hadapan saya, bisa bercerita dengan baik mengenai pengalamannya. Tapi hari ini sekarang kita mau mengulik satu filosofi yang saya sangat suka dan saya juga geluti dari berbagai sisi, tentang Zen. Kita tahu Zen itu menjadi banyak ditautkan pada seni melukis, desain, kemudian juga ada Zen living, Zen this, Zen that, bahkan jadi nama brand, nama hotel, Zen spa, gitu-gitu kan. So, kita ingin dengar langsung dari Hendrik yang mempelajari Zen dari dekat gitu ya. Apa sih Zen sebenarnya, Hen? Zen itu adalah sebuah ajaran yang digagas oleh seseorang bernama Siddhartha Gautama. Nah, kita langsung direct bilang bahwa ini adalah ajaran Buddha. Oke. Ya, tapi Buddha tidak perlu dimaknai sebagai sesuatu yang religius. Karena beliau jadi kayak juga filosofi. What do you think? Atau mungkin sekedar suatu gaya hidup. Cara hidup. Di mana pada saat itu seseorang yang namanya Buddha ini berkeliling kemana-mana dengan tanpa mendirikan suatu agama. Beliau hanya berbagi tentang apa yang beliau temukan untuk membantu orang-orang yang punya masalah mungkin sama seperti saya. Ya, jadi beliau mengajak, yuk ada cara untuk keluar dari penderitaan yang kamu alami. Caranya hanyalah mengalami langsung. Ya, nggak perlu mikir-mikir, nggak perlu kebanyakan teori. Menarik nih. Jadi kalau mau keluar dari penderitaan, bukan dengan cara menghindari penderitaan, tapi mengalami penderitaan secara direct, secara langsung. Iya, biasanya kita itu kalau menghindari penderitaan kan biasanya mikir-mikir ya, antisipatif. Ya, sama seperti sebelumnya. Nah, kita belajar untuk menemui penderitaan itu apa adanya. Karena jangan-jangan yang bilang menderita itu cuma diri kita yang bilang ini menderita. Siapa tahu ada sesuatu yang beyond. Nah, Buddha mengajarkan ada sesuatu yang melampaui sesuatu yang kamu labeli sebagai penderitaan. This is something more. You should seek what it is. Ya, terus kenapa namanya jadi Zen? Zen kan bahasa Jepang. Nah, Zen sendiri sebenarnya muncul dari perjalanan sejarah yang panjang. Awalnya Zen itu berasal dari kata India yang dinamakan dhyana. Siddhartha Gautama kan dari India ya? Ya. Dhyana artinya apa? Dhyana artinya adalah absorpsi. Maksudnya? Ketika kita lebur ke dalam pemahaman kita akan realita. Itu yang dinamakan dhyana. Maksudnya lebur dalam pengalaman kita akan realita itu apa? Ini bahasa-bahasa yang saya bisa pahami sebagai meditator, tapi mungkin yang menonton bingung. What is lebur dalam pengalaman akan realita itu apa? To make it simple. Ya, make it simple ya. Misalnya ada baju, begitu. Nah, mungkin kita ketika melihat bajunya Ko Yudi, kita berpikir, wah, ini orang dari Cina kali kan. Ya. Terus kemudian, hobinya nyentrik ya. Atau kalau enggak mungkin, gila keren banget Koko itu, ini beda, ini orang yang bisa beli baju begini, ini nggak jarang loh gitu. Atau yang mau pede pakai baju begini. Dan semua itu kan hanya cerita di kepala kita. Tapi kita tidak benar-benar mengalami realitanya baju ini apa, orang yang pakai baju. Terdiri dari apa saja, kita nggak benar-benar melihat apa adanya. Kita melihat dengan lensa, perspektif dan persepsi pemikiran kita sendiri. Difilter. Jadi alih-alih melihat dan mengalami langsung objeknya, kita malah sibuk mikirin cerita kita tentang objek itu.
Benar. Oke. Jadi kita percaya bahwa cerita kita, interpretasi kita itu kebenaran. Orang lain nggak boleh berbeda pendapat dengan saya. Ya, jadi itu yang menyebabkan penderitaannya. Jadi Dhyana itu jadi apa? Nah, Dhyana sendiri adalah bagaimana ketika seseorang itu akhirnya bisa lepas dari proses mikir-mikir tadi dan langsung terbiasa untuk melihat segala sesuatu itu apa adanya. Dan Dhyana sendiri bukanlah sesuatu yang tanpa metode. Karena itu Buddha mengajarkan banyak sekali ajaran untuk kita bisa pelan-pelan dari mikir-mikir pergi ke melihat sesuatu sebagaimana adanya. Ya, padahal melihat segala sesuatu apa adanya itu kan very simple ya. Tapi yang simple justru kadang-kadang jadi sangat sulit. Iya. Jadi apakah mereka ini kalau menjadi Zen itu jadi apa? Kan sekarang banyak tuh. Oke, sekarang saya biar Zen, biar apa gitu. Kalau kita lihat sebenarnya mereka itu nggak sepenuhnya salah ya. Kalau kita coba lihat kata-kata Zen, apa yang di bayangan kepala kita? Something simple, something minimalis, something yang direct, sesuatu yang langsung, nggak bertele-tele. Nah, cara kita keluar dari penderitaan sebenarnya juga nggak perlu bertele-tele. Maksudnya bertele-tele itu apa? Nggak perlu filosofi macam-macam, nggak perlu teknik A, B, C, D, E. Yang penting sadar, tahu bahwa selama ini kita berfantasi, dan keluarlah dari sana. Dan ketika kita mau keluar dari pemikiran ini, butuh metode yang namanya metode mindfulness. Oh, jadi mindfulness adalah alat untuk mencapai Zen. Maksudnya apakah itu? Benar. Jadi, Buddha mengajarkan bahwa mindfulness adalah syarat awal kita bisa terabsorb atau melebur dengan sesuatu dan melihatnya sebagaimana apa adanya. Tapi ini baru langkah awal. Mindfulness baru langkah benar-benar awal. Tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya adalah di mindfulness kita melatih perhatian kita. Betul. Supaya perhatian kita itu terbiasa untuk mengamati tanpa menghakimi. Melihat apa adanya tadi? Iya, sama dengan melihat apa adanya. Melihat juga label-label yang kita buat terhadap objek itu. Benar. Gitu kan? Dan terbiasa melakukan hal seperti ini mengakibatkan kita bisa dalam kondisi yang dinamakan orang-orang sebagai the flow atau the zone. Dan the flow atau the zone ini banyak sekali yang mengalami. Misal Michael Jordan, Kobe Bryant, kemudian Lionel Messi yang barusan menang. Dan ternyata mereka semua melatih meditasi, mindfulness. Jadi apakah meditasi sama dengan mindfulness? Nah, meditasi. Sekarang ini ada mix word nih. Ada meditasi, ada mindfulness, ada Zen. So, which is which gitu? Nah, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Karena masing-masing orang punya pengertian masing-masing. Tetapi pengertian saya adalah meditasi itu adalah mengembangkan batin. Nah, mengembangkan batin ini kan caranya macam-macam. Ada orang mengembangkan batin dengan cara mengasah ketajaman berpikir. Ada orang mengembangkan batin mungkin dengan cara membaca mantra. Atau mungkin orang mengembangkan batin mungkin dengan cara mungkin hipnoterapi atau apapun. Semua itu adalah cara mengembangkan batin. Nah, mindfulness adalah salah satu jenis meditasi yang dianggap menurut Buddha bisa mengakhiri penderitaan. Bukan berarti yang lain nggak bisa. Yang lain mungkin itu nanti saja. Dan yang paling penting adalah akhiri penderitaanmu ini dulu. Dan mengakhiri penderitaan itu sama dengan Zen. Dan mengakhiri penderitaan itu sama dengan Zen. Karena penderitaan itu adalah kita yang buat sendiri. Iya, benar. Dan itu urgensinya. Kayak kepala kita kayak terbakar. Sehingga nggak ada pilihan lain untuk mau keluar dari suffering. Tapi bukankah that's the proof that we have human intelligence because we can create story. Without story, then we cannot make this sophisticated word. I'm trying to convey the question from the audience ya. Artinya kan jadinya kalau kita belajar menjadi simple, then does it mean like we have to be like stupid and cannot create story, cannot make a theory about everything? What do you think? Pertanyaan yang susah tapi menarik. I'm trying to gimana? Jadi menurut Zen,
kesadaran kita itu sesuatu yang canggih dan luas. Apapun bisa terjadi di samudra kesadaran. Pikiran atau pemikiran yang muncul itu seperti ombak di samudra kesadaran. Jadi apakah ombak bagian dari samudra? Ya. Tetapi ombak bukanlah samudra karena samudra jauh lebih luas. Ya. Di saat yang sama-sama tapi juga berbeda. Nah, sekarang kita mulai dari mengapa kita mau lepas dari pemikiran. Toh itu pun munculnya dari kesadaran. Kenapa kita mau lepas dari sana? Pemikiran yang macam-macam ya, kepikiran lebih tepatnya. Saya lebih suka pakai kata-kata kepikiran. Berpikir terlalu banyak itu bisa juga. Karena kadang kalau kita terlalu fokus melihat ombaknya, kadang kita lupa bahwa lautan itu juga punya sesuatu yang jauh lebih banyak yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Jadi ketika kita fixated terhadap satu hal, pemikiran kita menyempit dan lupa akan luasnya kesadaran. Dan kita akhirnya terjerat dalam pemikiran kita ini gitu ya. Iya. Dan akhirnya terjerat dan kita merasa bahwa ini hal yang benar, harusnya begini. Kita lupa to see the bigger ocean. Ya, kita lupa untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Maka dari itu, di kalangan Zen di Amerika, mereka sering mengatakan meditasi mereka meditasi big mind. Big mind. Meditasi pikiran besar. Kenapa? Maksudnya adalah kita mau keluar dari pikiran yang kecil ini ke pikiran besar. Tetapi apakah pikiran kecil ini salah? Enggak. Kita hanya diminta untuk keluar dari cangkang. It's okay to have theory. Ya. It's okay to create label and make theory of everything. As long as we just know bahwa ini bukanlah kebenaran yang sebenarnya. Ini hanyalah pikiran saya yang bermain. Dan kita gunakan pikiran ini, bukan kita yang dilibas oleh pikiran ini gitu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini tentu butuh skill. Dan kamu bilang soal metode. Dan metodenya seperti apa? Zen itu. Oke. Sebelum ngomong metode, mungkin saya ingin menekankan dulu bahwa apa yang kita bicarakan sekarang ini bukan sesuatu yang sangat sulit dilakukan, bukan. Semua orang bisa bermeditasi. Saya sering mengutip kata-kata Dr. Jon Kabat-Zinn. Beliau juga praktisi Zen. Jadi beliau yang mempopulerkan mindfulness di dunia. Beliau bilang bahwa berkata nggak bisa mindfulness, berkata nggak bisa mindful itu sama seperti bilang bahwa Anda nggak bisa bernapas. Jadi sebenarnya kita itu sehari-hari kadang-kadang juga mindful. Tapi kita lupa bahwa itu mindful. Kita hanya nggak recognize itu, nggak kenal. Jadi yang kita kenali adalah kalau bisa pikiran itu canggih, bisa berpikir banyak. Kalau pada saat kita beristirahat itu buang-buang waktu. Padahal pada saat beristirahat kita mengamati apa adanya itu justru yang menyelamatkan kita dari penderitaan. Betul. Nah, jadi kita mau mengembangkan sesuatu yang sudah kita miliki dan kita mau luaskan potensi itu. Dengan cara pertama tentu saja tadi saya mention beristirahat dulu. Beristirahat dari mau melakukan sesuatu terus-menerus. Jadi kita mau mandek, mau berhenti dulu. Slowing down. Makanya salah satu kunci Zen kan salah satunya adalah kita slow down gitu ya. Benar. Jadi di setiap retret kita diajak untuk jalan juga perlahan, mencuci juga perlahan, ya bahkan duduk cukup lama kalau kita pergi ke retret meditasi. Bukan berarti Zen harus slow. Bukan berarti seperti itu. Tapi slow penting di awal untuk berlatih Zen. Ya, jadi slow penting untuk nanti bisa fast. Gitu. If you can be slow mindfully, you can be fast mindfully. Ya. Right? Kayak mungkin dulu sempat kayaknya baca artikelnya Dr. Yudi atau saya lupa dari mana. Artikel saya? Yang mana? Jadi ada satu guru Zen gitu ya. Dia mengajarkan pada muridnya. Kalau melakukan sesuatu itu satu-satu. Jangan bersamaan, ya jangan multitasking. Gitu ya. Terus tiba-tiba suatu saat muridnya menemui gurunya dan dia melihat gurunya baca koran sambil minum kopi. Protes dong muridnya. Guru, kamu kan ngajarin saya satu-satu. Nah, sekarang kamu buktinya baca koran sambil minum kopi. Ya. Pada saat saya baca koran dan minum kopi, ya saya sekedar baca koran dan minum kopi. Maksudnya apa? Kenapa beliau bisa berkata seperti itu? Karena guru Zen ini sudah terbiasa melakukan satu-satu. Sehingga ketika melakukan dua hal yang kita lihat sebenarnya bersamaan, mungkin apa yang terjadi di batin dia bukan seperti itu. Dia menyadari perpindahan kesadaran antara baca dan minum. Dia tidak liar. Dia ada di situ melakukan minum kopi dan baca koran.
Itu dia. I think it's not my writing. Mungkin di luar, tapi saya tahu cerita itu. Oke, jadi satu metodenya slowing down. Yang kedua? Yang kedua adalah ketika kita sudah slowing down, seringkali kita juga akhirnya dipaksa bertemu dengan kondisi pikiran. Seringkali banyak orang kelihatannya slow down ya, tapi dalamnya sibuk banget. Itu kayak angsa ya, tenang tapi di bawahnya gini ya. Iya. Oke. Dan kita berpikir orang yang meditasi bisa duduk lama, itu pikirannya nggak sibuk. Belum tentu. Siapa tahu dia menekan sesuatu. Karena saya ketemu banyak orang yang, wah, berdedikasi sekali meditasi, tapi ujung-ujungnya meledak dalam amarah. Gitu. Jadi dia kayak orang nahan pup, iya, nahan pipis, tapi tenang gitu ya, tapi sudah mau meledak di dalam gitu ya. Itu dia. Jadi yang kedua apa tadi? Jadi ketika kita sudah slowing down, ini baru di luar. Yang kedua adalah kita belajar untuk mengembalikan perhatian. Jadi kembali sekarang ke level pikiran. Jadi membuat pikiran tidak terpencar. Benar. Jadi ketika dia berkelana kemana-mana, kita balikkan lagi ke satu hal. Sebenarnya antara step pertama dan kedua bisa saling terhubung gitu. Jadi tidak dipisah-pisahkan antara slowing down dan mengembalikan perhatian ini. Oke, tapi ada yang mungkin yang bertanya, duh saya nggak mungkin bisa meditasi lah, saya nggak mungkin zen, pikiran saya sibuk banget. Apakah mereka hopeless? Sebenarnya itu adalah pemikiran yang muncul karena kita terbiasa menghakimi diri. Ya, karena menurut Zen sebenarnya diri kita ini nggak ada sesuatu yang keliru. Jadi, apa yang terjadi pada diri kita ini, termasuk banyak sekali pemikiran itu, sebenarnya bukan sesuatu yang keliru. Sepanjang kita nggak terjebak di sana. It's okay to have many thoughts. It's okay to have many thoughts. As long as kita bisa mengembalikannya saat kita dibutuhkan, saat dibutuhkan untuk di sini saat ini. Gitu. Yeah. Jadi yang pertama tadi slowing down, yang kedua membuat pikiran tidak berpencar. Oke. Berikutnya. Nah berikutnya, karena kita terbiasa untuk mengembalikan perhatian di sini saat ini, pikiran tidak lagi lari kemana-mana, dan itu membuat kita terbiasa untuk berada dalam kondisi yang tidak sibuk. Oke. Ya, jadi tidak gelisah, tidak sibuk. Sehingga ini akan membantu kita untuk membumi. Atau orang katakan sebagai fokus. Oke. Nah, jadi fokus itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Fokus terjadi ketika kita terbiasa untuk meletakkan perhatian di satu tempat lagi dan lagi. Oke. Ya. Jadi ketika tercipta fokus, lama-kelamaan dia akan terus berkembang. Fokus bisa berkembang ya. Nah, ketika ada sesuatu yang berkembang ini, maka orang bilang, oh ini meditasi. Oke. Karena mengembangkan fokus, mengembangkan perhatian. Oke. Dan tentu saja di sini yang perlu di-note adalah kita bukan cuma mengembangkan fokus, tapi kita mengembangkan yang dinamakan keramahan, kindness, kebaikan, loving kindness, welas asih terhadap apa yang kita perhatikan. Jadi nggak perlu harus memunculkan perasaan cinta kasih yang gimana, tetapi ketika kita meletakkan perhatian itu dilakukan dengan lembut dan ramah. Oke, tidak menghakimi apa yang terjadi. Iya, termasuk nggak ngotot. Tidak ngotot juga kalau nggak fokus. Iya. Oke. Jadi yang penting kebiasaan untuk kembali lagi di sini lagi. Oke. Benar. Tadi going slow down, kemudian membuat perhatian pikiran tidak terpencar, dan secara alami yang ketiga fokus akan terjadi secara alami, dan yang keempat ada mengembangkan kindness. Oh, justru sebelumnya. Oke. Justru sebelumnya. Jadi balik lagi ke mengembalikan perhatian ini tadi terlewat. Jadi mengembalikan perhatiannya itu dengan lembut. Jadi kalau kita tuh memencar pikirannya buyar, is okay, dan secara ramah kita kembalikan lagi ke titik perhatian kita gitu. Iya. Oke, jadi fokus ini terjadi dengan ramah ya. Iya. Jadi ini baru 3 nih. Ada berapa poin sih, Bro? Berikutnya mungkin 5 poin. Oh, 5 poin. 5 poin. Yang keempat dan yang keempat adalah kondisi fokus yang terus menerus ini akan menciptakan kondisi in the flow tadi atau in the zone. Oke, udah ada zone nih. Udah nge-flow. Dan ini sebenarnya bertingkat. Ini yang dinamakan ketika kita manunggal dengan realita. Nah, jadi kalau bagi para atlet mungkin itu sesuatu yang membuat mereka bisa bermain dengan maksimal. Tapi bagi para spiritualis mungkin kita kenal dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Oke, Surabayanya keluar. Terus? Jawa ya. Terus? Nah, jadi ketika kita dalam state ini, kita akan
benar-benar mengenali bahwa kesadaran kita begitu luas. Oke. Bahkan dengan sekitar kita tidak lagi terpisahkan. Segala sesuatu saling berkaitan. Apa yang dilakukan di luar terkait dengan diri kita, apa yang dilakukan diri kita terkait juga dengan lingkungan kita. Jadi pertama slowing down, yang kedua mengistirahatkan pikiran di satu titik, tidak terpencar. Yang ketiga fokus terjadi secara alami, kalau memencar lagi kemudian dikembalikan dengan ramah, dengan kindness. Yang keempat, kita mengalami kondisi yang disebut the flow. The flow. Di mana kita ada kesadaran yang meluas, yang manunggal dengan pengalaman kita, and then apakah itu udah Zen? Dan itu yang dinamakan absorpsi tadi. Itu yang disebut dhyana tadi. Ya, melebur dengan. Kalau nggak salah Zen kan bahasa Jepang dari dhyana kan? Benar. Iya. Ya. Oke. Terus? Jadi tadi melompat ya. Jadi setelah dhyana ini dia berubah menjadi kata-kata chan di Chinese, Zen di Jepang, dan seon di Korea. Yang artinya sama semuanya, absorpsi ke dalam realita. Di mana realita dan kita kayak tidak ada subjek dan objek. Ini memang bahasa sulit ya, tapi ini sebenarnya akan lebih bisa diikuti pembicaranya kalau memang sudah ada pemahaman meditasi. Dan bagi teman-teman yang memang sebenarnya belum pernah belajar meditasi, ini semua menjadi kayak idea abstrak yang apa sih gitu ya. Tapi saya memang bisa mengikuti flow-nya Hendrik karena memang kami berdua memang berlatih meditasi, dan mungkin kami bisa berbicara dari halaman yang sama, kurang lebih begitu ya. Ada yang sesudah itu? Nah, yang terakhir, sudah ada flow tadi. Ya, sesudah ada flow, sesudah kesadaran kita meluas. Nah, ketika meluas, di sana kesempatan kita untuk melihat secara jernih. Dan ketika kita melihat secara jernih, ini yang dinamakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Gitu. Jadi bukan dengan kebijaksanaan yang muncul karena kita baca buku, debat, nonton video ini gitu ya. Ya, termasuk itu juga. Dan kebijaksanaan ini begitu jelas sehingga akhirnya apa? Membebaskan kita dari penderitaan. Kita sudah tahu akhirnya, oh ternyata kenyataan itu begini toh. Sampai kita akhirnya nggak mau lagi mikir-mikir yang terlalu berlebihan. Karena kita udah tahu barangnya apa. Iya. Dan itu adalah state yang paling natural, paling simple, tapi ternyata untuk sampai ke zona yang paling simple itu ternyata kita yang sudah terbiasa ribet ini perlu belajar mengurai keribetan kita secara sistematis, dan ternyata untuk menjadi simple nggak sesimpel itu. Right? Saya dulu pernah, nggak tahu ya ini sejalan apa nggak, cuma saya berpikir bahwa yang paling penting dari senam yoga at the end adalah yang pose terakhir, yang beristirahat apa adanya itu, savasana ya kalau nggak salah. Dan ternyata untuk bisa savasana yang benar-benar savasana, mereka harus jumpalitan dengan berbagai pose tadi. Is that the same analogy? Karena Hendrik kan juga belajar yoga, ngajar yoga kan? Iya. Sebenarnya kita jangan bikin ini di kerangka bahwa meditasi itu sulit gitu ya. Yes. Bahwa langkah-langkahnya sebenarnya itu semuanya mudah. Tetapi yang bikin sulit itu kita sendiri. Kita yang bikin ruwet sendiri. Kayak misalnya pada saat disuruh savasana tadi. Itu benar-benar simpel kan, disuruh berbaring. Tapi yang bikin ruwet adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita tuh maunya simple, kayaknya kalau lihat simple itu sesuatu kayaknya, wah ini kayaknya melegakan ya. Tapi, pikiran yang tidak terlatih, bosan terhadap sesuatu yang sederhana. Simple. Disuruh istirahat apa adanya, pikirannya either nggak bisa istirahat apa adanya, atau berpikir ini nggak berguna gitu ya. Bener. Akhirnya kembali ke ruwet tadi, karena dia merasa ruwetnya lebih asik. Iya, benar. Saya penuh warna. Saya juga ngerasa saya gitu. juga sama. Iya, menarik. So what's happened with common trend tentang Zen this, Zen that, Zen living, Zen design, Zen painting? Bagaimana suatu latihan yang menjadi simple ini kok menjadi sesuatu yang hype dalam aplikasinya dalam dunia lifestyle saat ini dan seni? Saya ambil sudut pandang, kalau dari misalnya gelas itu setengah penuh atau setengah kosong. Saya ambil dari sudut pandang, saya mau ngelihatnya dari setengah penuhnya, misalnya. Di mana pada saat ini saya juga ingin memandang ada aspek negatif, ada aspek positif. Saya mau lihat dari aspek positifnya dulu. Aspek positifnya adalah ketika kita melihat Zen ini begitu marak, setidaknya
manusia itu digiring untuk melonggarkan dirinya. Iya, betul. Karena konsepnya menjadi kayak slowing down, Ya. slow living, Atau merapikan dirinya merapikan sendiri. dirinya. Iya. Nah, kayak misalnya kita lihat Marie Kondo, Iya. kita tata-tata itu baju, yang sebenarnya itu didasarkan atas ilmu Feng Shui dan Zen Iya. Iya. di culture-nya. Iya. Dan ketika kita sebenarnya terbiasa untuk melonggar, kalau bisa ruangannya ditata, nggak banyak barang, atau mungkin ketika kita pergi ke tempat massage, Saya tahu itu karena banyak barang sama dengan banyak pikiran. ya itu juga. Iya. Atau mungkin tempat massage itu, kita mungkin jadi sadar, oh ternyata badan saya itu tegang ya. Terus ketika dirilis, oh ternyata bisa rileks ya, saya butuh merawat diri ya. Nah dari segi itunya sebenarnya positif. Iya, betul. Nah, sekarang kita bicara dari segi negatifnya. Iya. Nah, sebenarnya negatifnya ini terjadi adalah karena kita merasa ini sesuatu yang baik bagi kita, kita kemudian mulai mengejar yang namanya instan. Ya. Instant Zen. Instan Zen, ya kan? Jadi makanya kalau disuruh meditasi Zen beneran, pada lari semua. Karena cuma disuruh duduk gak ngapa-ngapain, saking simpelnya. Iya, iya. Ya udah kamu nothing to do, nowhere to go, Iya. sekedar duduk. Iya, duduk hanya untuk duduk, Ya, bukan mengejar apapun. dan mengejar apapun. Iya. Karena mereka terbiasa untuk mencari pemuasan yang instan lewat Zen spa, Zen massage, Zen room. Iya, iya. Akhirnya mereka merasa ya udah gitu. Kalau misalnya disuruh yang benar-benar mendalam, benar-benar simple, mereka malah nggak mau karena butuh latihan terus-menerus. Iya. Mereka terbiasa untuk sesuatu yang instan mereka terima terus. Iya. Oke, so dari diskusi tadi kita beberapa menit ini sama Hendrik, aku boleh menyimpulkan sesuatu ya, Hen. Dan tolong let me know kalau kesimpulanku ada yang kurang atau keliru. Jadi, menurut Zen, berarti penderitaan kita itu pikiran kita sendiri yang buat. Sehingga kalau kita ternyata bisa melihat ilusi pikiran kita, sama dengan kita bisa melihat apa adanya, sama dengan kita mengalami Zen, sama dengan terbebas dari penderitaan dan ilusi kita. Is that true? Melihat ilusi dan keluar. Melihat ilusi dan keluar. Dan ternyata untuk melihat ilusi dan keluar itu, buat pikiran kita yang semakin sibuk, semakin complicated ini, membutuhkan metode yang bertahap dan tidak instan untuk akhirnya kita bisa beristirahat apa adanya, natural, alami, meluas, dan yang tadi Hendrik bilang. Dan tadi ada 5 step. Yang pertama, slowing down. Yang kedua, pikirannya tidak liar, melainkan bisa beristirahat, tidak terpencar. Yang ketiga, fokus akan terbangun secara alami. Dan kalau seandainya pikirannya melebar lagi, dibawa dengan lembut ke kesini-kini lagi. Yang keempat, nanti akhirnya jika terus dilatih akan mengalami zona flow, di mana batin kita meluas, bisa melihat korelasi antara kita dan orang lain di sekitar kita. Dan yang kelima, bisa melihat apa adanya, saat itulah kebijaksanaannya mulai muncul. Dan disitulah Zen momennya sebenarnya. Tapi memang, karena tidak instan, maka banyak guru Zen zaman dulu itu seperti menuangkan kebijaksanaan dia itu dalam bentuk yang bisa dilihat orang lain. Saya tahu dalam tradisi Jepang itu kayak ada ikebana, tea ceremony, kemudian Zen painting, kaligrafi, kemudian dalam zaman modern seperti ada desain rumah arsitektur yang Zen garden gitu ya, yang terlihatnya cuma satu, simple, dan tidak banyak perintilan yang nggak perlu sebenarnya. Jadi kayak apa sih yang diperlukan? That's it. Yang simple gitu ya. Zen living, Zen this, Zen that yang tadi kita bahas. Tapi memang kalau emang kita ingin menikmati melihat dari luarnya aja, itu yang terlihat. Tapi kalau kita mau ke dalam mengulik dari dapurnya, ya berarti kita harus latihan. Dan itu diperlukan waktu, diperlukan metode, dan diperlukan, can I say, kita perlu panduan guru yang tepat untuk belajar Zen. Benar sekali. Berarti apakah kesimpulan saya benar? Tepat dan sudah disimpulkan dengan baik dan sempurna. Tapi pertanyaan satu, the last one. Apakah
untuk berlatih Zen itu quote and quote harus menjadi Buddhis? Karena kan tadi kamu bilang ini dari Siddhartha Gautama kan? Apakah harus jadi Buddhis? Karena setahu saya Zen kan sangat universal. Oke. Terang-terangan aja. Nggak pernah ada di satu kitab pun Buddha bilang, yuk jadi Buddhis. Iya benar. Nggak ada. Anda boleh cari sendiri. Nggak ada. Jadi, Buddha hanya meminta kita untuk keluar dari penderitaan. Dan itu yang diminta oleh Zen. Yeah. Tetapi jika Anda memilih untuk menjadi Buddhis, ya nggak apa-apa. Karena memang ada konstruksi sosial bahwa ada yang agama namanya Buddhis gitu ya. Iya. Dan mungkin kita biasa untuk mensubmit diri kita dalam suatu label. Yeah. Dan itu nggak ada masalah. Misal saya arsitek, Dr. Yudi dokter. Ya nggak ada masalah saya ngomong saya Buddhis. Yeah. Tetapi yang penting adalah setiap saat kita tidak menegang terhadap identitas kita. Yeah. Kita bisa melonggar. Yes. Jadi apapun identitas Anda bisa mempraktekkan Zen. Yes. I'm too. Ya, I think kita bisa berlatih slowing down. Kita berlatih batin kita nggak terpencar. Dan kayaknya itu universal ya. Universal. Karena masalah batin yang liar ini kan masalah semua orang. Penderitaannya multi agama, multi etnis ya. Benar sekali. Agama apapun bisa menderita. Baik, thank you buat pembicaranya Hendrik. Mungkin supaya pembicaraan ini tidak menjadi kayak yang ngawang-ngawang, Hendrik mungkin bisa membantu kita mandu meditasi untuk kita pelan-pelan bisa mencicipi apa yang namanya Zen tadi. Oh, boleh. Ya, for the next video I think. Is that okay? Oke, siap. Yeah, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Hendrik akan membantu meditasi quote and quote Zen.